Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW dan mewafatkan kita di atas keduanya. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sampai bab majaa minat taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Lalu bagaimana dengan yang menyembah orang solehnya? Ini sudah kita bahas hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Umma Salamata zakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah SAW sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah, Ethiopia. Wa ma fiha minaswar, dan apa yang ada di dalamnya dari gambar-gambar atau foto-foto. Faqala, maka Rasul SAW bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abadus salih banau ala qabrihi masjidan. Kata Rasul SAW, mereka apabila mati atau meninggal dunia di antara mereka orang yang saleh atau hamba yang saleh, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid tempat salat. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun menggambar foto-foto gambar-gambar mereka. Kata Rasul, ulaika syiralul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih
Bukhari. Dan sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Beliau mengharamkan, beliau membenci, beliau melarang dibangunnya masjid di atas kuburan. Jadi inilah ajaran Rasulullah SAW dan juga dilanjutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Sekali lagi itu sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil kubur wa fitnati at-tamathil. Mereka yaitu orang-orang Nasara yang disebut oleh Ummu Salamah, mereka menjamakkan, menggabungkan di antara dua fitnah. Fitnah di sini adalah kesesatan, penyimpangan, yaitu fitnatul kubur, fitnah membangun masjid di atas kuburan. Dan sudah kita sampaikan, Rasul melarang, Rasul mengharamkan dalam banyak hadis. Dan sudah kita baca tadi hadisnya dalam Sahih Bukhari dan akan ada hadis yang lainnya. Kemudian mereka juga menggabungkan fitnah at-tamathil, foto-foto, gambar-gambar orang soleh mereka. Ini kata Ummu Salamah, dan ini yang pernah terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang sudah kita lewati ya, asarnya, qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Allah berfirman, mereka kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim ansaba. Kata kaum Nabi Nuh, ketika mereka sudah meninggal dunia, setan datang kepada pengikut orang-orang saleh tersebut dengan membisikkan, buatkanlah bagi mereka patung-patung, gambar-gambar, dan pasang, tancapkan di tempat mereka dahulu berkumpul. Ini kelakuan kaum musyrikin, kelakuan orang-orang Nasara, menjamakkan antara penyembahan kepada wali-wali tersebut dan juga tadi membangun masjid di atas kuburan. Kita baca lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma nuzila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasul dalam keadaan sakratul maut, nuzila maknanya nazala bihi malakul maut, turunlah malakul maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dalam keadaan sakit mau meninggal dunia, beliau yatrah khamisatan lau ala wajhihi, menutupi wajah beliau dengan kain ataupun dengan selimut. Fa idza ightama biha kasyafaha. Jika beliau terasa mungkin kayak sesak begitu, beliau membuka selimut ataupun kain yang menutupi wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalik. Rasul bersabda dalam keadaan di akhir-akhir hayat beliau dalam keadaan sakaratul maut, laknatullah 'alal yahudi wan nasara
Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Saya ulangi lagi, Rasul bersabda di akhir hayat beliau, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Rasul bersabda demikian dalam rangka mentahdzir, memperingatkan umat Islam jangan sampai berbuat sebagaimana perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, walaula dzalik ubriza qabruhu. Seandainya Rasul tidak khawatir, tidak takut kuburannya dijadikan masjid, maka akan ditampakkan kuburan beliau, akan dimakamkan Rasul di pemakaman umum seperti di pemakaman Baqi ya di kota Al-Madinah. Laula dzalik ubriza qabruhu ghaira annahu khusyiya an yutakhadha masjidan. Namun dikhawatirkan kalau beliau dimakamkan di pemakaman umum, maka akan dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ya, sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari, Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang usia beliau. Setelah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tidak pernah berhenti dalam berdakwah kepada tauhid, menjauhkan umat dari syirik dan dari jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ya. Di antara jalan menuju kepada syirikan, dibangunnya masjid di atas kuburan. Kalau ada kuburan dalam masjid, maka Allah akan disekutukan, Allah akan diduakan. Ya, ini sekali lagi jalan menuju kepada kesyirikan, maka ditutup rapat-rapat oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ini adalah sesuatu yang merupakan dosa besar. Dan kita mau bacakan lagi dari keterangan salah satu ulama mazhab Syafi'i. Ya, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, bukan Al-Asqalani. Ini yang lebih mutaakhir. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 Hijriah, abad ke-10 Hijriah. Ini adalah kitab yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan berbagai macam bentuk dosa besar. Di antaranya ini di halaman 320, beliau menggabungkan beberapa macam dosa besar. Kata beliau, al-kabiratu salisatu warabi'atu wal khamisatu wasadisatu wasabi'atu wasaminatu watis'un. Beliau menyebutkan dosa besar nomor 93 sampai 98. Ya, mulai 93, 94, 95, 96, 97, 98. Di antaranya kata beliau, ittikhadul kuburi masajid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, beliau mencantumkan ini sebagai al-kabirah, dosa besar yang ke-93. Demikian pula wa iqadu surut alaiha, menyalakan pelita di atas kuburan. Wa ittikhaduha awsanan, menjadikannya sebagai berhala-berhala. Kemudian wa tawafu biha, tawaf di kuburan itu dosa besar.
wastilamuha, mengusap-usap kuburan dalam rangka tabarruk, wassalatu ilaiha, dan salat menghadap ke kuburan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membawakan beberapa riwayat yang sebagainya sudah kita baca, ya, sebagainya sudah kita baca. Di antaranya tadi, qatalallahu yahud ittakhadhu qubur masajid. Allah membinasakan, memerangi orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasul mengatakan la tusallu ila qabr wa la tusallu ala qabr. Dalam riwayat ada hadis, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan salat di atas kuburan. Ya. Rasul mengatakan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid fa inni anhaakum an dzalik. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang dari yang demikian. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Kemudian diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 322 setelah membawakan banyak riwayat tentang hal ini. Beliau mengatakan tanbihun, NB, ya, catatan. Addu hadhihi asitta minal kabair waqa'a fi kalami ba'di syafi'iyah. Menganggap 6 hal tadi, diantaranya membangun kuburan sebagai masjid atau membangun masjid atas kuburan, menjadikan 6 hal ini sebagai dosa besar, itu dikatakan oleh sebagian ulama Asy-Syafi'iyah. Waqa'a fi ba'di kalam Asy-Syafi'iyah. Dan ini sudah kita sampaikan, agar kaum muslimin mereka tidak sembarangan menuduh, wah ini ajaran Wahabi. Ini ajarannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan Wahabi, bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang mengada-ngada hal ini. Ini sudah ada sebelum beliau. Maka sudah kita sampaikan tadi dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau menegaskan ucapan seperti ini sudah ada dalam mazhab ulama Syafi'iyah. Kemudian kata beliau, wa ka'annau akhadha dzalik mimma dzakartu min hadil ahadits. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang menganggap 6 hal itu sebagai dosa besar berdasarkan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi. Ya. Wa wajhu akhdi ittikhadil qabr masjidan minha wadihun. Adapun menganggap dosa menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai dosa besar itu terang sekali, jelas sekali. Kenapa? Karena li'annahu lu'ina man fa'ala dzalik bi kuburi anbiya'ihi. Karena jelas Rasul melaknat orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Namanya dosa besar itu diantara definisinya kalau ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini dosa, bukan dosa kecil, ini bukan kesalahan yang bisa diremehkan, ini dosa besar. Wa ju'ila man fa'ala dzalik bi kuburi sulahaihi syarrul khalqi indallah yaumil qiyamah. Bahkan Rasul dalam hadis tadi yang kita baca, Rasul mengatakan orang yang berbuat tadi menjadikan masjid di atas kuburan atau membangun masjid di atas kuburan itu termasuk orang yang paling jelek. Ini bukan dosa kecil. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ini dosa besar. Fafihi tahdhirun lana kama fi riwayah yuhadzir ma sana'u. Dan ini semuanya dalam rangka untuk mentahdzir kita semuanya, memperingatkan kita umat Islam jangan sampai berbuat sebagaimana orang-orang Yahudi wan Nasara.
ayuhadzir ummatahu biqaulihi lahum dalik min an yasna'u kasun'i ulaika fayul'anu kama lu'inu. Rasul memperingatkan umat beliau dengan ucapannya tadi agar mereka tidak berbuat sebagaimana perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang mereka akan dilaknat kalau berbuat sebagaimana perbuatan mereka, sebagaimana Yahudi dan Nasara dilaknat. Kemudian kata beliau, wattikhadul qabr masjidan maknahu as-salatu alaihi au ilaihi. Di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid, di antara maknanya yaitu salat di atas kuburan. Selain salat jenazah. Ya, ini harus apa? Disampaikan semua salat haram di atas kuburan kecuali salat jenazah. Kenapa demikian? Karena Rasul pernah salat di pemakaman ketika mensolati salah satu sahabat beliau yang sudah dimakamkan terlebih dahulu dan beliau belum mensolati jenazahnya. Maka ini juga membantah syubhat al-kuburiyin yang mereka mengatakan kalian Wahabi melarang orang salat di atas kuburan. Itu kalian ditunjukkan foto sebagian teman-teman kita mungkin yang sholat jenazah terutama pada waktu pandemi di pemakaman. Sekali lagi, ini adalah qiyas ma'al farid. Kalau sholat jenazah, Rasul pernah mencontohkan sholat di pemakaman. Itu pengecualian. Kita Ahlus Sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darah. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah mengharamkan, kita haramkan. Sunnah Rasul membolehkan, kita membolehkan. Nah, kemudian juga di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid, salat menghadap ke kuburan. Dan sudah kita sampaikan juga, di antara maknanya juga membangun masjid memang di atas kuburan, ada bangunannya. Jadi sekali lagi ada dua maknanya secara umum. Yang pertama memang dibangun bangunan di atas kuburan itu. Ini termasuk ke dalam larangan tadi. Yang kedua nggak ada bangunannya, nggak ada bangunan masjidnya, tapi cuma ada kuburan, namun dijadikan sebagai tempat untuk salat selain salat jenazah tadi. Maka itu termasuk dalam kategori la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Wa hinaidin faqauluhu wassalatu ilaiha mukarrarun illa an yurada bi ittikhadhiha masajid as-salatu alaiha faqat. Dalam riwayat-riwayat ada kata-kata Rasul melarang salat menghadap ke kuburan setelah mengatakan tadi Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Maka sekali lagi maknanya ada dua tadi, dilarang membangun masjid di atas kuburan yang memang ada bangunannya di situ, atau memang nggak ada bangunannya namun salat di atas kuburan. Kemudian kata beliau, "Na'am innama yutaja hadzal akhdhu in kana al-qabr qabra mu'adzamin min nabiyyin awwalin kama asyarat ilai riwayah." Dan haramnya hal tersebut ditegaskan apalagi kalau kuburan itu memang yang dikubur orang yang merupakan tokoh agama yang dimuliakan, diagungkan. Di antaranya nabi atau para wali, orang-orang soleh, seperti yang diisyaratkan oleh riwayat Ummu Salamah tadi. Bahwasanya kalau mati di antara mereka orang soleh, abdus soleh. Wa min thamma qala ashabuna. Oleh karena itulah para ashabuna, ulama-ulama madhab Syafi'i, mereka juga berkata, tahrumus salatu ila kuburil anbiya wal auliya tabarrukan wa i'dhaman. Haram salat ke kuburan para nabi, para wali dalam rangka tabarruk atau mengagungkan mereka. Makanya kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kata-kata Imam Syafi'i akrah
an yubnal qabru masjidan au an yubnal al masjid alal qabr. Kata-kata al-karahah di situ maksudnya al-haram. Ya, karena ini sudah masyhur di kalangan ulama salaf, kata-kata akrah al-karahiyah bukan makruh. Istilah orang-orang ya mutaakhirin, kalau ditinggalkan lebih baik, bukan. Akrah di situ maknanya haram, seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tahrumus shalah, haram salat, apalagi jelas hadisnya. Nggak mungkin hanya makruh, sedangkan ancamannya apa? Laknat Allah. Kata Rasul, syiralul khalqi. Nah, kemudian kata beliau, fashtaratu syai'aini an yakuna qabra mu'adzamin wa an yuqsada bi salati ilaihi wa misluha as-salatu alaihi at-tabarruk wal i'dham. Ya, diharamkan terlebih kalau memang niatnya untuk at-tabarruk dan untuk mengagungkan yang meninggal dunia. Nah, dan kata beliau, wa kaunu hadzal fi'li kabiratun zahirun minal ahaditsil madhkurah. Keberadaan perbuatan ini sebagai dosa besar itu sangat nampak jelas lewat hadis-hadis yang sudah disebutkan. Dari ini sekali lagi pendapat ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Nah, wallahu ta'ala alam, masih ada ucapan beliau yang setelahnya. Ya, cukup insyaallah itu yang kita bisa sampaikan dari ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan riwayat berikutnya. Wali Muslimin an Jundab bin Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda 5 hari sebelum meninggal dunia. Beliau berkata, inni abra ilallah, aku berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalil, kalau aku menjadikan di antara kalian sebagai kekasihku. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan, karena Allah telah menjadikanku sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebagaimana dalam firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Makanya kata para ulama, tidak cukup hanya mensifati Nabi dengan Habibullah, ya, yang dicintai oleh Allah. Karena dalam istilah bahasa Arab, istilah para ulama, Habibullah itu masih di bawah Khalilullah. Ya, yang paling tinggi derajatnya Khalilullah. Dan Khalilullah ada 2, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat amat kurang kalau hanya menggelari mensifati Nabi dengan Habibullah. Rasulullah adalah Khalilullah, dan sekali lagi Khalilullah derajatnya lebih tinggi daripada Habibullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhatu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku mau menjadikan kekasih dari umatku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Beliau adalah sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat yang mulia. Kemudian Rasul mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'im masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini tahdzir dari Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah al-Yahud wan Nasara, seperti dalam riwayat tadi. Kemudian Rasul mengatakan, ala fala tattakhidul qubur
masajid, ketahuilah jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Entah dibangun ya di atas kuburan itu bangunan masjid atau sekedar dijadikan sebagai tempat sholat. Kemudian kata Rasul, fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang dari hal tersebut. Kata para ulama, dalam hadis ini Rasul banyak menggunakan takidat, penekanan-penekanan. Ya, mulai dari ala, ingatlah, ketahuilah. Kemudian wa inna, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Ini Rasul melarang kita tasabuh, menyerupai orang-orang kafir, di antaranya orang Yahudi dan An-Nasara. Rasul tekankan lagi dengan ucapan beliau lagi, ala, ketahuilah, fala tattakhidu kubur masajid, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ditekankan lagi oleh Rasul, fa inni, sesungguhnya aku anhaakum an dzalik, melarang dari hal tersebut. Ini luar biasa tahdiran, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sekali lagi hadisnya dalam Sahih Muslim. Mana itu ittiba'us sunnah? Mana itu yang mengaku cinta kepada Rasul? Ini sabda Rasul melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ini Syekhul Islam rahimahullah berkata, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Rasul melarang hal ini di akhir hayat beliau. Ini yang sudah kita isyaratkan tadi, sampai akhir-akhir hayat beliau tetap beliau berdakwah kepada tauhid, melarang orang dari kesyirikan atau jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian Rasul juga melaknat orang yang melakukannya itu di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau dalam keadaan sakratul maut. Kemudian juga wassalatu indaha min dalik, dan salat di samping kuburan selain tadi salat jenazah, maka itu termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yubna masjidun, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Karena kata-kata masjid itu secara bahasa tempat sujud. Ya, masjid itu tempat sujud. Maka kata-kata orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua maknanya tadi. Membangun bangunan masjid di atas kuburan atau sekedar sujud salat di atas kuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Itu juga terlarang, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa makna qauliha khusyiya an yuttakhadha masjidan, dan itulah makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul itu tidak dimakamkan di pemakaman umum seperti di Baqi', namun Rasul dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Karena dua sebab. Sebab yang pertama di sini yang dikatakan tadi, karena Rasul khawatir jangan sampai kuburan beliau dijadikan berhala, disembah, dikeramatkan oleh manusia. Yang kedua sebabnya kenapa kok Rasul dimakamkan di rumah Aisyah pada waktu itu, karena hadis Rasul bahwasanya ma min nabiyyin mata illa wa dufina min haitsu mat, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dimakamkan di mana dia meninggal, dan Rasul meninggalnya di kamarnya atau rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka secara asal kuburan Nabi tidak di dalam masjid, ya, karena sekali lagi Rasul SAW melarang. Ya. Adapun sekali lagi asalnya sejarahnya Rasul tidak dikubur di dalam masjid.
Kalau ada yang berhujah bagaimana dengan Masjid Nabawi yang pertama tadi, dalam sejarahnya Rasul dikubur tidak di dalam masjid. Karena para sahabat yakin dan mereka paham dilarang hal tersebut. Makanya ketika ada perluasan di zaman Khalifah Ar-Rasyid, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka tidak memasukkan kuburan itu ke dalam masjid. Sampai kekhilafahan setelah akhir-akhir para sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia semuanya, mulai dimasukkan kuburan ke dalam al-masjid. Dan itu pun kata para ulama dibangun di kamar Aisyah 3 dinding untuk sekali lagi membentengi umat jangan sampai ngalap-ngalap berkah mengkeramatkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diantara dalil tidak dibolehkan mengkiaskan masjid ada kuburannya dengan Masjid Nabawi, bahwasanya Masjid Nabawi ada keutamaan khususnya yang enggak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain, yaitu sabda Rasul, salatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa salatin fi masiwa ilal masjidil haram. Salat di masjidku Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Namun intinya Rasul melarang hal tersebut. Fa inna sahabata lam yakunu liyabanu haula qabri masjidan. Rasul SAW ketika meninggal dunia, sekali lagi para sahabat tidak membangun sama sekali masjid di sekitar atau di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham betul larangan Rasul ini. Wa kullu maudhi qusidat as-salatu fihi faqad utkhida masjidan. Kuburan yang dijadikan tempat untuk salat, maka itu termasuk dikategorikan menjadikan kuburan sebagai masjid, dan itu terlarang. Bal kullu maudhi yusalla fihi yusamma masjidan. Secara umum kaidahnya setiap tempat yang dijadikan sebagai salat itu dinamakan apa? Masjid. Kecuali di negeri kita macam-macam namanya. Ada apa saja? Musola. Apa ada lagi? Ada surau. Ada apa lagi? Langgar ada 2, wakaf dan enggak wakaf, gitu ya. Padahal secara umum dalam bahasa Arab, bahasa ulama, tempat yang dijadikan untuk salat ya namanya apa? Masjid. Kalau di Arab sana misalnya kalau di kita musola di dalam kantor itu namanya masjid. Enggak ada istilah apa? Musola, enggak ada. Dan sekali lagi kata beliau, semua tempat yang dijadikan di situ sebagai tempat salat namanya masjidan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasul, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini tempat untuk sujud. Masjidan wa tahura. Kemudian wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura masajida. Kata Rasul SAW, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek yang mendapati, yang menemui hari hanya hari kiamat, karena mereka adalah orang-orang kafir. Orang muslim mukmin tidak akan menemui hari hanya hari kiamat karena semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling jelek di antara manusia, kata Rasul SAW, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat salat. Hadis riwayat Abu Hatim dalam sahihnya. Kurang berapa menit lagi? 4. Taib. Kita baca sebagian kesimpulan dalam bab ini. Fihi masail. Yang pertama, ma dzakara Rasul fi man bana masjidan ya'budullaha fihi inda qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Apa yang disebut oleh Rasul
dari orang-orang yang membangun masjid yang beribadah kepada Allah di dalamnya, di samping orang yang saleh, meskipun niatnya itu baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, harus ittiba Rasul. Tetap haram meskipun niatnya tidak beribadah kepada yang mati itu. Meskipun dia niatnya beribadah kepada Allah, namun salat di atas kuburan atau di masjid yang di kuburan, maka terkena larangan Rasulullah SAW. Yang kedua, an-nahyu anit tamathil wa ghilazil amr fi dzalik. Larangan dari menggambar makhluk yang bernyawa, ya. Apalagi ancamannya sangat berat. Dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat mereka akan diperintahkan oleh Allah, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian gambar, yang kalian tulis, ya, dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa, entah hewan ataupun manusia. Apalagi yang digambar adalah tokoh-tokoh agama, orang-orang soleh, itu bisa menjadi perantara disembahnya mereka selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Yang ketiga, al-ibra fi mubalaghati sallallahu fi dzalik. Kaifa bayyana lahum hada awalan thumma qabla mauti bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Apa yang telah disampaikan dari riwayat-riwayat tadi menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat amat antusias, semangat, sangat menegaskan, menekankan tentang haramnya masalah ini, yaitu membangun masjid di atas kuburan alias mengkeramatkan kuburan. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Ya, dan Rasul bermacam-macam metode beliau dalam menyampaikannya. Ya, Allah, fala tatakhu kuburan masajid, laknatullah al-yahudi wan nasara, dan seterusnya. Ini bentuk apa? Penekanan dari Rasulullah SAW, dan beliau sampaikan itu berulang-ulang. Ya, mulai beliau masih dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan beliau mau meninggal dunia, Rasul tetap sampaikan. Yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabru. Larangan beliau dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani tadi di samping kuburan, ya, meskipun belum ada kuburan beliau. Ini karena apa? Khawatir kuburan beliau juga akan dikeramatkan, akan dijadikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan An-Nasara. Beliau mentahdzir sebelum beliau meninggal dunia, sebelum ada kuburan beliau. Yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kelakuan orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan kita setiap hari, setiap salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang Yahudi dan orang An-Nasara. Dan yang terakhir, meskipun nanti akan kita sambung lagi pertemuan yang akan datang, la'nuhu iyahum ala dzalik. Dan Rasul melaknat orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara, yaitu menjadikan kuburan para wali, orang soleh, para nabi sebagai masjid. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.